Kementerian Pendidikan Kebudayaan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan Kantor Kementerian Agama. Sekali lagi kami berharap kepada sahabat-sahabat kami yang hari ini turut serta mengikuti kegiatan sosialisasi ini, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber yang dilaporkan kembali oleh Ibu Ketua Panitia tadi, bukan hanya bertaraf di tingkat Kabupaten Banjar, juga bertaraf di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan sudah ada yang di tingkat nasional. Kita berikan aplaus kepada sahabat-sahabat kita yang narasumber tadi yang barangkali akan memberikan informasi terkait dengan kegiatan kita. Nah, ulun berharap kepada pian-pian semuaan, kita semuaan, ayo, apa yang kita dapatkan hari ini, kemudian bagaimana kita menghadapi kegiatan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di awal Januari dan persiapan kita menghadapi ujian di awal Desember. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum ulun membuka kegiatan hari ini, kembali ulun ingatkan kepada sahabat-sahabat semua, kita masih dalam kondisi yang belum menggembirakan, jaga kesehatan, tetap kita disiplin dengan protokol kesehatan, dan kami berharap kepada kita semua, anak-anak didik kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi asesmen nasional dan persiapan simulasi skala besar ujian berbasis komputer daring kami nyatakan hari ini resmi dibuka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ihwansyah MK selaku PLT Kepala. Tidak ada salahnya kita melaksanakan kegiatan ini lebih awal untuk sama-sama menyamakan persepsi dan juga berbagi informasi. Alhamdulillah respons positif dari peserta hari ini luar biasa jumlahnya. Kemudian mudah-mudahan nanti akan terus bertambah. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, bahwasanya informasi tentang masalah asesmen nasional ini ataupun AKM ini sudah tersebar luas, baik itu melalui televisi, media-media sosial, baik itu berupa infografis, video yang sebagaimana tadi yang baru saja ditampilkan, dan kita semua mungkin sudah banyak mengetahuinya. Informasi-informasi tersebut juga dari berbagai grup-grup WhatsApp juga banyak di-share materi-materi yang berkaitan dengan asesmen nasional itu. Artinya pada intinya kita di sini hanya berbagi informasi, karena beberapa kawan-kawan kita, bapak-bapak pengawas juga sudah mendapatkan informasi-informasi ataupun melalui pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti, juga perwakilan dari guru-guru, kepala sekolah yang ikut dalam pelatihan-pelatihan ataupun BIMTEK terkait dengan asesmen kompetensi minimum ini. Jadi sekali lagi saya duduk di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, kita hanya berbagi, sharing idea, karena yang ada di hadapan saya ini adalah para guru-guru sekalian, sehingga Pak Mali rasanya kalau kita menggurui para guru seperti itu, karena Guan Pian ini adalah para guru. Lagi atas paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Fatur, mudah-mudahan sudah ya setidaknya gambaran besarnya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih Pak Fatur juga sudah mau memberikan sesi diskusi tanya jawab kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan ini semua nanti akan menjadi kesuksesan kita bersama dalam menyelenggarakan AKM ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri kedua, yaitu Pak Candi Alison yang akan memaparkan tentang materi survei ya, survei karakter dengan lingkungan belajar. Pak Candi Alison.
Baik. Oke, siap. Oke, siap Pak. Siap, insya Allah. Iya, terima kasih kepada Pak Candi, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mohon maaf awalnya ulun kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah terutama, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fatur, kami bukan menggurui di sini tapi berbagi, sharing informasi, walaupun mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah atau kawan-kawan di proktor atau operator sudah mengetahui, mungkin kita istilahnya memberikan gambaran-gambaran secara umum apa yang dimaksud dengan AKM, kemudian apa yang perlu disiapkan. Disiapkan dalam artian bukan memanipulasi atau membuat hal itu harus terlihat bagus, bukan. Tapi adalah realita yang akan nanti didapatkan untuk menjadi bahan sekolah kita masing-masing, apa yang harus disiapkan atau dilakukan. Jadi ulun mohon maaf sekali lagi, bukan artinya tadi menggurui, tapi kita berbagi informasi saja di sini, terutama bagaimana arah atau alur baik guru-guru nantinya maupun sekolah yang Bapak Ibu pimpin bisa melaksanakan persiapan-persiapan sebelum AKM dilaksanakan maupun jangka panjangnya apa yang akan diterapkan di sekolah. Karena ini berhubungan dengan progres dan program sekolah masing-masing untuk mengembangkan pendidikan ini. Ulun membagikan ulun tampilkan materinya. Jadi di AKM ini salah satunya PowerPoint-nya, oh ya, sudah mencoba. survei karakter dan lingkungan belajar. PowerPoint-nya untuk belum materi muncul, Pak. literasi dan numerasi nanti di hari Sabtu ya dengan Bapak Ibu guru mata pelajarannya. Nah, dalam survei karakter tampilannya sudah muncul Pak Samsul ya? Sudah. Ya, sudah Pak. Sudah muncul. Di sini tujuannya untuk survei karakter dan lingkungan belajar. Yang pertama kita menganalisis peta karakter peserta didik, jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian mencoba menelaah bentuk instrumen survei karakternya, dan menyiapkan serta menyusun program pengembangan karakter. Ini yang penting, jadi bagaimana nanti di sekolah bisa mengaplikasikan profil pelajar Pancasila ini dalam bentuk realita kegiatan yang bisa memunculkan budaya di sekolah masing-masing. Ini yang penting sebenarnya. Ulun mulai dari sini, jadi survei yang sudah dilakukan tentang literasi, membaca, kemudian numerasi, matematika, dan sains, hasil dari 2018 kemarin, memang kita masih berada di bawah sekali. Bahkan kalau dilihat grafik itu menurun, di 2018 ini menurun. Hasilnya menurun dibandingkan 2015. Hanya 2 daerah yang lebih atau mendekati Malaysia dan Brunei itu DKI Jakarta dan Yogyakarta. Untuk survei nasionalnya kita jauh di bawah negara-negara, malah negara ASEAN seperti Vietnam yang baru merdeka, kemudian kalau dengan Singapura sudah jelas jauh sekali, Malaysia, kemudian dengan Filipina juga kita masih di bawah.
Nah, ini hasil survei yang 2018. Ini contoh soal yang diberikan di 2018 untuk SMP. Siswa kita hanya bisa menjawab 4,33%. Jadi ada semacam ini, mungkin iklan pembelian yang lebih murah, tapi wacana seperti ini tidak bisa dipahami oleh siswa-siswa di Indonesia. Nah, dibandingkan dengan Thailand, memang lebih bagus kita, Thailand 3,9, tapi dibandingkan dengan Vietnam hampir 55% bisa menjawab. Internasional 14%. Nah, kita hanya 4,33%. Jadi memahami sebuah wacana atau ada iklan seperti ini masih belum bisa. Ini untuk tingkatan SMP. Kemudian ini contoh literasi sains. Nah, ada pernyataan, ada penjelasan, kemudian ada diagram seperti ini berkenaan dengan susu. Nah, siswa masih belum bisa menjelaskan bahwa apakah ini cerita dongeng, legenda, atau fakta. Nah, siswa masih belum bisa. Hanya 5% saja yang bisa menjawab benar. Padahal ini sebenarnya bisa mudah dipahami kalau siswa biasa memahami literasinya. Bahkan guru-gurunya pun ketika dites masih banyak juga yang belum memahami literasi seperti ini. Jadi memahami makna ada cerita, kemudian ada tabel atau bagan, ada diagram, kemudian memaknainya seperti apa. Kesulitan juga untuk guru-gurunya. Karena kurang terbiasa juga mungkin literasinya. Kemudian untuk matematika, ketika dimunculkan grafik batang seperti ini, perkembangan populasi, tidak bisa menjawab. Hanya 1% saja yang bisa menjawab menghitungnya untuk matematika. Jadi ini pertanyaannya bagaimana presentasi orang yang mencapai umur 85 tahun dari yang data yang pertama ini, di tahun 1950, bagaimana gitu. Jadi perhitungannya pun kurang bisa. Hanya 1% yang bisa menjawab. Jauh dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Yang mencengangkan ini tapi untuk SD, untuk menuliskan angka saja mereka masih rendah sekali. Rata-rata kalau internasional hampir 97%, menuliskan angka Rp3.023 dituliskan ke dalam angka. Indonesia 50% di bawah, 59%, jadi separuh lebih sedikit dibandingkan, jadi hampir sama dengan orang Saudi kan, Arab Saudi 58 di atas sedikit, tapi dibandingkan dengan Korea itu hampir 100%, Singapura, Taipei, bahkan Maroko yang di daerah Afrika saja lebih tinggi dari kita. Nah, ini kan mengkhawatirkan, menuliskan kalimat angka dirubah ke dalam angka pun masih membingungkan. Artinya hampir separuh itu masih belum bisa. Nah, kenapa ini muncul? Kalau ulun tesisnya seperti ini, karena masyarakat kita ini memang secara turun-temurun itu lebih cenderung ke dongeng-mendongeng, jadi bekesah itu lebih besar gitu dibandingkan dengan bekesah ini, bercerita ini bagus, tapi kebanyakan diterapkannya non formal. Jadi kalau misalkan di kelas itu kan anak-anak ribut itu bercerita yang non formal gitu. Ketika dipindah ke situasi formal, mereka malah diam, tidak bisa mengumpulkan atau menyampaikan apa yang sudah dipelajari misalkan.
Kalau yang bercerita non formal itu rame, jadi orang mendongeng itu rame gitu. Padahal itu satu kompetensi atau satu potensi yang bagus. Tapi ketika dirubah ke situasi formal, ini malah jauh sekali. Nah, nanti bagaimana caranya supaya yang non formal ini minimal berimbang lah, berimbang dengan kondisi formal. Memahami, jadi bekesah ini kan biasanya kan dari mulut ke mulut. Bagaimana nanti bukan merubah sih sebenarnya, artinya mengurangi tensi ini, kemudian dikembangkan ke situasi formalnya. Jadi berdasarkan teks, berdasarkan data, berdasarkan tulisan gitu. Jadi tidak hanya dalam hal cerita dari mulut ke mulut. Nah ini tesis saja ya, tesis, karena kemungkinan turun-temurun orang Indonesia ini ketujuhnya bekesah, bercerita, tapi berceritanya hal yang non-formal, tidak masuk ke ranah formalnya. Nah ini yang perlu kita rubah. Hal yang kedua, ulun mencontohkan misalkan yang laki-laki ketujuh memancing, mengunjun ini. Jadi kenapa ketujuh mengunjun? Kalau ditanyakan, ya karena yang mahal itu bukan dapat ikannya, istilahnya sisitannya itu yang kada berjual ya, itu yang mahal. Nah, proporsi pemikirannya berbeda dengan misalkan orang luar, misalkan Jepang atau Eropa, Finland misalkan. Mereka targetnya bukan istilahnya rasa kan, istilahnya dapat ikan tuh sisitannya itu kan rasa, taste-nya itu. Cuman yang mereka pikirkan tidak hanya rasa, tapi bagaimana menghasilkan ikan yang banyaknya gitu. Jadi tidak hanya rasanya, cuman bagaimana berinovasi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Kalau kita kan biar berjam-jam, yang penting ada sisitannya aja, itu yang dicari lah seperti itu. Nah, ini yang membedakan pola pikirnya. Jadi kecenderungan kita taste-nya itu, rasanya, bagaimanapun yang penting kelihatannya mantap lah gitu. Cuman kurang atau belum membudayakan bagaimana inovasi untuk lebih lagi dari itu gitu. Nah ini yang perlu dikembangkan. Jadi ada 2 PR itu yang menurut ulun yang perlu kita mulai guru-guru dan sekolah mengembangkan ke depan. Karena ini yang diperlukan sesuai dengan keinginan abad 21 itu. Nah, tadi sesuai dengan pertanyaan baik Pak Isnu atau Pak Hairul, bagaimana tentang hasilnya nanti, apakah AKM ini, tadi sudah dijelaskan berkali-kali, AKM ini tidak ada berhubungan dengan kelulusan atau individu siswa, tapi bagaimana memotret. Kalau kita contohnya ulun menganalogikan seperti kita menggunakan kamera di HP, selfie misalkan, itu kan ada aplikasi yang bisa merubah wajah jadi bagus gitu kan. Penampilan jadi lebih bagus, ada aplikasinya. Nah, yang diinginkan itu bukan penampilan yang bagus, jadi kelihatan hasilnya bagus, cuman realitanya tidak sebagus itu gitu. Tapi yang diinginkan adalah realitanya seperti apa di sekolah, realita kondisi siswa seperti apa, realita proses pembelajaran di sekolah seperti apa, realita manajemen kepala sekolah dalam mengatur sistem di sekolah seperti apa, supaya bisa memperbaiki, bisa membuatkan program-program yang sesuai mencapai target outcome-nya tadi yang disampaikan oleh Pak Fatur itu. Yang penting tuh outcome-nya. Bagaimana siswa itu bisa menerapkan nanti di masyarakat atau di lingkungannya. Jadi kebanyakan hasil analisis kawan-kawan yang di beberapa perguruan tinggi, kemudian yang di lembaga-lembaga, itu pada dasarnya orang Indonesia ini pintar-pintar. Penguasaan terhadap teori itu lebih banyak dibandingkan orang luar, katanya seperti itu. Tapi yaitu ketika langsung teknis dalam pelaksanakan, diaplikasikan, diterapkan, nah itu banyak kedodoran. Nah ini yang menjadi kekhawatiran. Jadi secara teori mungkin memahami, bahkan bisa secara teori bisa menjawab semuanya.
Cuman ketika dirubah, langsung diaplikasikan, diterapkan, dihubungkan dengan fakta lingkungan, fakta sosial, fakta kondisi geografis, tidak bisa mengaplikasikan, tidak bisa menerapkan. Sementara yang dibutuhkan saat ini dan ke depan itu bagaimana bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan pengetahuan itu di dalam langsung realita. Nah, ini yang perlunya. Makanya pemerintah membuat program tadi sudah dijelaskan, ada 4 yang sudah berjalan. Jadi menghilangkan USBN, ujian nasional ini dihilangkan juga, diganti dengan AKM. AKM-nya tapi bukan untuk menilai siswa tadi, menilai individu, tapi menilai, memotret, bukan menilai ya, memotret kondisi sekolah kita untuk nanti apa program yang akan dikembangkan supaya bisa mencapai tujuan, target, dan outcome untuk siswanya. RPP tadi sudah dijelaskan, bukan RPP yang 1 lembar, tapi bagaimana mengoptimalkan fungsi RPP itu. Jadi bukan habis di perencanaan, tapi bagaimana realisasinya justru. Jadi sesederhana mungkin RPP dibuat, yang penting bagaimana menerapkan, mengaplikasikan RPP itu. Kemudian zonasi, PPDB-nya sudah dilaksanakan kemarin. Yang kelima adalah program guru penggerak. Jadi rencana program guru penggerak ini bagaimana pemerintah itu bukan dari atas ke bawah, jadi bukan top down program-program yang diberikan, tapi yang dimunculkan adalah bottom up. Jadi dari guru-guru di sekolah itulah ketika programnya dibuat sesuai dengan kondisi sekolah bisa mengembangkan, bisa menghasilkan penerapan Merdeka Belajar. Ini yang nanti akan diangkat ke atas, bisa menjadi contoh buat sekolah-sekolah yang selevel atau setipe. Kemudian ke atas lagi bisa menjadi kebijakan di daerahnya. Bahkan bisa menjadi kebijakan nasional programnya. Jadi pemerintah ke depan ini bukan, kalau sebelum-sebelumnya kan program itu dari pusat diturunkan ke bawah. Nah, yang akan dikembangkan ke depan itu justru dari bawahnya sendiri gitu. Program apa yang dibangun atau diterapkan oleh guru, oleh sekolah, kemudian berhasil menerapkan, membimbing siswa, meningkatkan potensi siswa, itu dimunculkan dan akan menjadi contoh sekolah-sekolah lain yang selevel, yang sama, dan bisa menjadi kebijakan di daerah tersebut untuk bisa mengembangkan di sekolah yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ke depan itu bukan sistemnya top down. Nah, tadi ini sudah dijelaskan oleh Pak Patur. Jadi tujuannya yang di AKM ini kebijakan baru lebih ingin memotret literasi, numerasi, dan survei karakter maupun lingkungan belajar seperti apa. Jadi kalau bentuk soal untuk siswa itu adaptif, artinya apa? Nanti akan soal itu diberikan yang awal itu yang normal, ketika tidak bisa menjawab, soal berikutnya itu akan lebih mudah. Karena untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa memahami atau bisa mengerjakan soal tersebut. Kalau misalkan awal itu bisa menjawab, seterusnya, kemudian soal itu akan tingkat kesulitannya akan semakin tinggi. Jadi memang benar-benar akan memotret sejauh apa kemampuan siswa di sekolah itu bisa memahami atau bisa menguasai dua literasi maupun numerasi. Kemungkinan ke depan akan ditambah lagi, bisa sains, bisa finansial segala macam. Tapi yang tahun depan, tahun 2021 ini cuma 2 dulu, literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter ini melihat potret penerapan profil Pancasila di sekolah seperti apa, dan untuk seluruhnya nanti siswa, guru, dan kepala sekolah disurvei tentang lingkungan belajar yang sudah diterapkan di sekolah seperti apa. Nah, ini sudah ditampilkan tadi. Jadi untuk siswa ada 3 instrumen yang mereka kerjakan, AKM-nya, literasi numerasi, kemudian survei karakter, dan
survei lingkungan belajar. Sementara untuk guru kepala sekolah hanya survei lingkungan belajar saja. Itu pun nanti untuk guru dan kepala sekolah waktunya tidak sama. Kalau untuk siswa 2 hari, jadi misalkan hari pertama itu literasi dengan survei karakter, hari keduanya numerasi dengan survei lingkungan belajar. Untuk guru dan kepala sekolah itu diberi waktu selama 1 pekan, jadi 1 minggu diberi waktu. Dan instrumen surveinya itu berbeda antara yang punya siswa, antara guru dan kepala sekolah itu berbeda. Jadi item pertanyaannya itu berbeda, jadi tidak sama. Dan untuk guru dan kepala sekolah, untuk survei lingkungan belajar ini nanti bentuknya ada yang pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup itu memang sudah ada pilihannya. Dan bisa pilihan benar salah atau ada 4 item, bisa pakai skala pakai Likert atau Thurston, ada 5 yang bisa sangat baik sampai tidak baik, kemudian ada yang skala 11. Jadi tergantung item soalnya. Ini juga sudah disinggung. Jadi intinya di dalam AKM ini, AKM serta survei karakter dan lingkungan belajar ini tadi memotret realitas sekolah seperti apa, supaya bisa diberikan tindakan, supaya bisa sekolah mengambil apa program yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan hasilnya tersebut gitu. Nah, intinya kenapa AKM itu terlihat sulit, soal-soalnya terlihatnya sebenarnya sulit, kelihatan sulit, bahkan guru pun kebanyakan mengeluh agak sulit membaca. Nah, karena pembelajaran di kita lebih cenderung ke teoritis dan bukan kontekstual. Nah, yang dibahas secara internasional ini ada 17 item tentang keluarga, tentang makanan, zero hunger, untuk mengatasi makanan supaya tidak ada kelaparan lagi, kemudian kesehatan dan buat perbuatan baik, kualitas pendidikan, kesamaan gender, kemudian masalah air, ini menjadi masalah utama dunia, air bersih dan kebersihan lingkungan, sanitation, kemudian penggunaan energi yang ramah lingkungan, masalah ekonomi, perkembangan ekonomi, kemudian industri, infrastruktur, sampai nanti yang ke-17 nih partnership, artinya kolaborasi untuk menghasilkan capaian. Nah, jadi targetnya nanti bukan kompetisi. Jadi kalau UN itu kan lebih cenderung nanti kemarin itu kan seperti ada sepertinya tanda kutip kompetisi antara siswa dengan siswa, antara sekolah dengan sekolah, antara daerah dengan daerah. Seperti ada kompetisi seperti itu. Yang dibangun bukan itu, tapi adalah bagaimana kolaborasinya, partnership untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, ini yang terakhir. Nah, 17 item tema ini kalau bisa menjadi tema-tema yang akan dibangun di sekolah untuk pembelajaran. Jadi guru-guru bagaimana memasukkan atau memfokuskan pembelajaran pada 17 tema-tema ini. Karena inilah yang nanti diperlukan ke depan, bagaimana penyelesaian, bagaimana proses untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kecenderungan ke depan itu lebih pada prosesnya. Jadi dilihat dari hasil AKM nantinya akan tergambarkan bagaimana efektivitas atau kualitas dari sebuah sekolah, kemampuan guru-guru dalam mengembangkan pembelajaran, kemampuan
kepala sekolah dalam mengatur sistem manajemennya, sehingga pembelajarannya dapat menghasilkan atau membangun siswa yang memang menguasai konten dan kontekstualnya bagaimana, menerapkannya bagaimana. Jadi kalau kemarin kita banyak berbicara di konten mata pelajaran, nanti belajar itu, nah ini akan lebih cenderung pada prosesnya, bagaimana prosesnya terutama didasari atas literasi membaca dan numerasi ini. Karena di literasi ketika seseorang bisa memahami sebuah bacaan, teks, gambar, grafik, tabel, disitulah siswa dapat nanti mengaplikasikan karena matematika itu sebuah alat bukan ilmu ya. Perhitungan ini dibutuhkan oleh orang-orang. Minimal 2 hal ini harus dikuasai peserta didik. Dihubungkan dengan kontekstualnya yang 17 tadi, yang 17 tema tadi. Dari situ akhirnya mereka bisa memahami kontennya lagi. Jadi kalau kemarin hanya konten saja, ini lebih cenderung ditarik ke proses, dan dari sinilah nanti secara otomatis konten materinya juga akan mereka pahami. Nah, untuk membahas tentang proses ini diperlukan penilaian ke depan. Sekalian menjawab Pak Isnu tadi, penilaiannya lebih cenderung ke penilaian otentik, penilaian di proses. Jadi fokus nanti penilaian bukan di sumatif, tapi bagaimana penilaian itu penilaian proses dan disesuaikan dengan potensi siswanya. Jadi inilah yang mendasari bagaimana kalau misalkan pembelajaran itu khususnya di SMP ini ada tema-tema kolaboratif bisa diterapkan. Karena kalau tema kolaboratif ini mewakili 17 tema yang muncul tadi. Ya, jadi misalkan untuk proyek-proyek yang dikembangkan di siswa itu 17 tema itu dibangun, dikembangkan, kemudian penilaian secara kolaboratif. Artinya masing-masing guru mata pelajaran bisa menilai sesuai dengan bidang mata pelajarannya dengan tema yang sama. Untuk yang proyek, yang program mungkin bisa saja masing-masing. Jadi tidak fokus pada pencapaian KD, tapi minimal siswa sesuai dengan potensi atau keahlian atau kecakapan yang dia miliki itu bisa berkembang. Jadi misalkan ulun mencontohkan, misalkan ulun mengajarkan IPA, ada siswa yang sukanya seni musik misalkan. Nah, bagaimana konten materi yang ulun sampaikan itu bisa diterjemahkan siswa A yang suka seni musik ini ke dalam musiknya. Jadi dibuatkan musik dalam misalkan ulun materinya tentang percepatan misalkan. Nah, percepatan ini karena dia potensinya musik, ya mungkin bagaimana mengolahkan tema kecepatan ini ke musik. Ada yang sukanya lebih cenderung ke hitung-hitungan matematiknya. Nah, dia akan membangun atau belajar lebih cenderung pada hitung-hitungan tentang kecepatan atau percepatan itu. Ada yang sukanya kinestetiknya, bergerak. Nah, bagaimana siswa yang suka kinestetik ini atau cenderung kinestetik ini lebih ke prakteknya, menerapkannya. Nah, perlunya kolaborasi itu, jadi kegiatannya nanti pembelajarannya secara kelompok, potensi yang masing-masing dimiliki ini menghasilkan sebuah produk atau proyek yang bisa menggambarkan tentang pembelajaran tema percepatan atau kecepatan tadi sesuai dengan potensinya. Ada yang suka menulis, ya dia mendeskripsikan tulisannya tentang itu.
Ada yang suka misalkan ke pantun, misalkan ke literasi di pantun yang membuatkan pantun tentang kecepatan. Nah, proses inilah yang nanti guru-guru akan menilai gitu. Jadi autentiknya di situ. Jadi kemampuan siswa ke depan memang akan seperti itu. Yang rencananya kurikulum 2021 akan diterapkan, yang tadi sudah dijelaskan Pak Fatur, itu lebih soft skill-nya, potensi siswa masing-masing lebih digali, potensi mereka, kemampuan mereka itu lebih digali, dikembangkan, dan inilah nanti bisa diterapkan di masyarakat atau di lingkungan kehidupan sehari-hari. Nah, hasil AKM-nya nanti akan dilaporkan. Tadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, ini upaya untuk evaluasi sekolah masing-masing. Jadi jangan sampai nanti, kenapa AKM-nya rendah, ini gurunya yang tidak bisa mengajar. Bukan seperti itu, tapi bagaimana, ayo sama-sama kita merancang program supaya AKM literasinya meningkat, AKM numerasinya meningkat, karakternya lebih berkembang, bagaimana? Nah ini yang menjadi dasar. Jadi ketika laporan nanti diberikan, itulah realita atau potretnya bagaimana yang akan dijadikan sebagai landasan membangun program yang ada di sekolah. Penilaiannya nanti ada 4 tahap, 4 level, bukan 4 tahap, 4 level. Jadi ada yang perlu intervensi khusus, dasar, cakap, sama mahir. Ini untuk literasi baca dan numerasi. Kalau anak-anak yang masih perlu intervensi khusus, berarti guru-guru lebih akan bagaimana nih program untuk bisa meningkatkannya minimal ke dasar atau ditingkatkan ke cakap lagi. Atau bahkan nanti di akhir tahun bisa lebih mahir. Nah inilah menjadi dasar kenapa AKM tidak di akhir tingkatan, tapi di tengah. Misalkan di SMP di kelas 8 supaya masih ada waktu untuk melakukan proses perbaikan program di tahun berikutnya sampai akhir tingkatan sekolahnya. Nah, salah satu inti dari hasil AKM bagaimana implikasinya adalah pembelajaran lintas mata pelajaran. Jadi seperti di SD itu kan tematik. Nah sebenarnya tematik ini bagus untuk tematik dalam hal nanti proyek-proyek untuk dilakukan bersama lintas mata pelajaran. Jadi dasar untuk kolaborasi di tingkatan SMP dan SMA, kolaborasi antar mata pelajaran dalam hal proses pembelajaran ini sudah ada dasarnya di mana? Ya di AKM ini. Karena dari hasil AKM itu implikasinya pembelajaran lintas mata pelajaran. Artinya bagaimana tema-tema yang penting, 17 konten tema itu bisa mewakili dari pelajaran-pelajaran yang lain untuk saling berkolaborasi. Kolaborasinya di mana? Kolaborasinya di proyek yang dilakukan oleh siswa atau di project based learning atau problem based learning. Problem based learning bisa jadi munculkan masalah-masalah tentang 17 tema itu, nanti masing-masing mata pelajaran itu membahasnya sesuai KD-nya, tingkatan KD-nya di masing-masing mata pelajaran dengan tema yang sama. Jadi yang dikerucutkan itu adalah tema bahasannya yang sama. Jadi bukan menyamakan KD, bukan, tapi adalah menyamakan tema bahasan untuk dibangun dalam proses pembelajaran. Nah, proyeknya bisa sama, jadi siswa pun tidak merasa terbebani dengan proyek yang banyak. Kalau misalkan di SMP ada 12 mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran membangun proyek masing-masing mata pelajaran. Itu jadi kalau misalkan satu semester ada dua proyek, berarti kalikan 12 itu ada 24 proyek yang harus diolah siswa. Ini tidak akan efektif. Tapi kalau misalkan ada beberapa mata pelajaran bisa berkolaborasi, misalkan dalam satu semester itu 2 proyek, misalkan ada 2 kelompok mata pelajaran, berarti hanya 4 proyek, jadi siswa bisa fokus dalam
membangun atau mengembangkan potensinya dengan tema yang kolaboratif tadi. Jadi secara psikologis siswa tidak terbebani dengan banyaknya proyek yang harus mereka selesaikan. Yang kedua, dia akan fokus pada proyek yang dengan hasil yang karena fokus ya hasilnya akan lebih bagus. Kalau biasanya kan seperti itu. Dan guru pun dapat menilai sesuai konten atau bidangnya masing-masing. Belum mencontohkan misalkan tugasnya tentang tadi masalah air, proyeknya tentang bagaimana menghasilkan penjernihan air. Nah, misalkan mata pelajaran PAI dan PKN itu nanti menilainya bagaimana proyek itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Aturan-aturan apa supaya bisa diterapkan di masyarakat untuk menjaga kualitas air tetap bersih. Kemudian di bahasa Indonesia, laporan yang dibuat oleh siswa itu bisa menjadi fokus guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk menilainya, laporan yang mereka buat. Kemudian matematika, kalau di dalam proyek itu ada perhitungan, grafik segala macam, itu bidang matematika untuk menilai. IPA ya IPA yang berhubungan dengan nanti zat-zat yang harus dibuat di dalam tahun penjernih air itu. Kemudian bagaimana secara teori fisika dan biologi serta kimia itu menjelaskan proses penjernihan air. Kemudian seni budaya misalkan. Seni budaya karena seni berarti produk atau produk yang dihasilkan dari sisi artnya seperti apa. Nah, itu seni budaya yang nanti menilai. Hasilnya itu mereka membuat alatnya itu secara estetika seperti apa. Kemudian prakarya misalkan proses membuatnya. Nah, menghasilkan ini. IPS bagaimana menghubungkan hasil alat yang mereka siswa itu hasilkan itu dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa merasa termanfaatkan atau menjelaskan itu dari sisi sosialnya. Nah, inilah tema kolaboratif yang bisa dikembangkan. Beberapa daerah sudah menerapkan ini. Yang belum tahu Jawa Barat kemarin semester ini sudah mulai, kemudian ada Bali, Yogyakarta sudah mulai menerapkan lintas mata pelajaran atau tema-tema kolaboratif. Baik, jadi untuk karakter, survei karakter, kenapa harus dilakukan survei karakter ini? Karena tujuannya adalah ingin memotret hasil belajar sosial emosional. Jadi karena pembelajaran tidak melihat satu fokus ke kognitif saja, yang lain juga ada perlu sosial emosional, maka perlu dilakukan survei karakter. Implikasinya adalah untuk melihat potensi siswa secara utuh. Jadi kognitifnya bagaimana, kemudian yang non-kognitif, yaitu karakter, sosial emosionalnya bagaimana. Ya, ini yang ingin dipotret. Kalau definisi karakter sendiri adalah kecenderungan respon, jadi sikap maupun perilaku. Ini akan melihat secara umum nanti bagaimana kualitas karakter yang dibangun di sekolah akan dimunculkan pada soal item-item pertanyaan survei itu, sehingga itu akan mewakili jawaban siswa itu mewakili kondisi yang sudah dibangun di sekolah. Nah, yang diharapkan ya berkarakter mulia ini, kalau misalkan belum, yang gambarannya nanti hasilnya, nah itu bagaimana program yang akan diterapkan oleh sekolah, baik guru-guru maupun sistem di sekolah itu untuk bisa merubah hasil yang masih buruk atau kurang bagus itu menjadi karakter yang mulia. Ini hanya definisi. Nah, jadi
yang ingin dibangun itu adalah 3 pondasi di struktur masyarakat, baik sekolah itu ada siswa, komite, pelaksana, kemudian guru, kepala sekolah, kemudian dengan masyarakat, dengan pemerintah daerahnya, media massa, dunia usaha dan dunia industri yang ada di sekitar sekolah, kemudian peranan orang tua dalam membangun karakter ini. Ini yang tiga pilar ini yang ingin dijadikan kolaborasi dalam pembentukan karakter siswa. Jadi secara umum survei karakter ini untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Karena kalau di sekolah itu sudah menjadi budaya, ini akan muncul dalam penilaian itu. Nah, apa nanti yang akan disurvei? Ini ada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk melihat mereka sudah membudaya, nanti itu diturunkan oleh guru-guru dari sekolah, kebijakan sekolah dalam SKL-nya, kemudian di KI disesuaikan untuk tingkatan kelas, kemudian di mata pelajaran dimasukkan dalam proses pembelajaran. Jadi ada program yang sifatnya program sekolah, kemudian ada program kelas. Nah, program kelas ini nanti guru-guru bagaimana menerjemahkan karakter itu dalam proses pembelajaran. Sepertinya rata-rata hampir sekolah di Kabupaten Banjar sudah mulai menerapkan. Tinggal nanti beberapa hal yang masih kurang itu ditingkatkan. Kalau dulu di 2017 kan ada 5 karakter itu, 5 karakter religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Untuk yang mulai 2020 ini dikembangkan 6 karakter pelajar Pancasila. Ya hampir sama saja, ada penambahan sedikit, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Jadi nasionalis ini dikembangkan lagi dengan berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ada beberapa yang masih sama, ada yang dikembangkan. Jadi kreatifnya nih dikembangkan. Nah, mengembangkan di sekolah dimulai dari mereka sudah menerima dulu, jadi siswa dan warga sekolah menerima pengembangan program karakter ini, kemudian mulai menanggapinya, kemudian mulai menghargai, kemudian naik lagi ke penghayatan, menghayati, dan terakhir mengamalkan sebagai sebuah budaya yang dikembangkan di sekolah untuk karakter ini. Ini deskripsinya. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya lebih lanjut untuk diterjemahkan kepada program-program sekolah. Ini yang biasa karena afektifnya yang di sini, bagaimana dari menerima, merespon, menghargai, menghayati sampai mengamalkannya. Nah, ini yang kognitif, psikomotoriknya. Ini ada contoh yang SMA, nanti disesuaikan dengan tingkatan kita yang di SMP. Karena di KI-nya ada yang bersyukur, ini bersikap responsif dan pada atas ancaman, mengkaji, merancang. Nah, ini yang diterjemahkan ke dalam kegiatannya. Ini contohnya untuk SMP, misalkan ketaatan melaksanakan ibadah. Apa indikator untuk menerapkan itu? Untuk tingkatan SMP adalah mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, ini yang diterjemahkan oleh masing-masing sekolah bagaimana penerapan di sekolahnya. Menerapkan mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah ataupun di luar sekolah. Misalkan yang sudah terbiasa pagi membaca doa, kemudian siang ada sholat berjamaah, kalau yang non-muslim misalkan ada kegiatan doa mereka. Nah, ini bisa menjadi sebuah budaya yang sudah diterapkan dan mereka sudah membiasakan diri. Kemudian di luar sekolah, misalkan ada kegiatan-kegiatan keagamaan, mereka mengikuti, berarti sudah mulai diterapkan.
Misalkan untuk nasionalis, peduli lingkungan, bagaimana perilakunya menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Untuk tingkatan SMP misalkan ini melaksanakan piket kebersihan kelas. Nah, jadwal yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu guru-guru buat untuk wali kelas, kebersihan piket kelas harian, kemudian ada piket untuk lingkungan sekolah, ini sudah bisa menjadi salah satu dasar untuk membudayakan perilakunya. Kemudian ini mengikuti pembelajaran di kelas untuk tanggung jawab. Nah, untuk tingkatan SMP melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, menyiapkan berbagai keperluan untuk melakukan diskusi. Nah, diskusi sudah kolaborasi di sini, kemudian mengerjakan dan mengumumkan tugasnya tepat waktu. Nah, ini contoh indikator-indikator yang bisa diterapkan untuk perilaku. Kemudian gotong royongnya, komunikasi, berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran di kelas, itu memberi pendapat tentang masalah. Jadi bagaimana siswa sudah terbiasa kalau kita dalam pembelajaran, mereka banyak bertanya. Bertanya ini sesuai dengan konten dan konteks yang dipelajari. Sudah mampu ke sana, kemudian bertanya pada pendidik dan teman tentang sesuatu yang tidak dipahami. Jadi keberanian siswa ketika tidak paham kemudian bertanya baik kepada guru atau sesama rekannya, rekan sejawat di kelompok atau di kelasnya, ini sudah mulai mencerminkan bagaimana terjadi komunikasi dalam gotong royong. Kemudian mengajak teman berargumentasi di kelas. Jadi mendorong teman untuk berargumentasi, saling memberikan opini dengan dasar dan fakta itu tidak ada masalah. Yang penting mereka bisa menyampaikan opini tapi sesuai dengan fakta literasinya. Nah, contoh indikator dan penilaiannya, misalkan tentang kejujuran. Ada 4 level, dari yang paling bawah ini memerlukan bimbingan, mulai berkembang sampai membudaya. Indikatornya ada ini. Jadi kalau yang mulai memerlukan bimbingan, tidak mau mengakui kesalahan. Kalau melakukan perbuatan yang kurang bagus, tapi tidak mengakui. Nah, mereka masih masuk kategori memerlukan bimbingan. Sampai yang sudah membudaya. Jadi kalau mereka sudah bila melakukan kesalahan, bersedia mengakui dengan skor mereka tanpa ditanya, artinya kadang saat ditanya dulu oleh guru atau oleh pihak sekolah, tapi langsung berinisiatif, oh saya melakukan kesalahan ini. Nah ini sudah dianggap di sekolah itu terjadi proses budaya dalam masalah kejujuran. Ini salah satu contoh. Nah ini ada elemen kunci dalam profil pelajar Pancasila, nanti Bapak Ibu bisa dengan guru-guru menelaah lagi elemen kuncinya, kemudian bagaimana menerapkannya di sekolah. Jadi dari ke-6 elemen inilah nanti yang menjadi fokus dalam survei karakter yang muncul di pertanyaan-pertanyaan itu. Ini sesuai dengan Perpres dan Permendikbud yang baru di nomor 22 tahun 2020 ada 6 ini nilai Pancasilanya dari religius sampai yang terjadi 17 itu komunikatif. Nah ini bisa dijadikan dasar untuk apa yang akan dibuat programnya. Ini contoh-contoh yang dulu yang bisa masih diambil, religiusitas, nasionalisme tadi, kebinekaan, ini kemandirian, gotong royong, integritas, kreativitas nanti yang ditambahkan 1. Kalau yang dulu kan masih 5, ditambahkan yang 1 kreativitasnya bagaimana. Nah jadi yang 6 profil Pancasila ini yang menjadi fokus dalam pengembangan karakter di sekolah. Instrumennya tadi ada skala Likert, pakai skala Likert, kemudian ada pilihan ganda, ada skala Thurston, skala Goodman, atau skala beda semantik.
bagaimana penerapannya nanti kalau untuk yang guru dan kepala sekolah mungkin banyak, ada beberapa, yang paling banyak itu Likert sama Thurston mungkin, sama pilihan ganda. Sementara untuk siswa kemungkinan pilihan ganda. Nah, di Kemendikbud sebenarnya sudah membuatkan ada beberapa video grafis, infografis, kemudian komik yang temanya tentang tema karakter ini. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa diminta, khususnya guru BK, guru pendidikan agama, guru PPKN, untuk bisa mengeksplor ini, menjadikan bahan bisa literasi dan pembelajaran di sekolahnya. Jadi sudah ada di website Kemendikbud itu contoh-contoh infografis, komik, dan video tentang karakter-karakter ini. Ini bisa diakses. Ini contoh skala, nanti bisa dipelajari saja, karena waktu kita terbatas. Hendak masuk ke ini lagi. Nah, jadi mungkin di awal ini bisa dibuatkan tim pengembang karakter sekolah. Mungkin sekolah-sekolah ada sekolah-sekolah sudah memilikinya, tinggal nanti programnya saja yang dibangun. Jadi nama sekolah apa, pelindungnya ya kepala sekolah, kemudian bisa komite sekolah, ketuanya mungkin guru yang ditunjuk, bisa guru BK, guru PAI, guru PKN untuk mengetua ini, sekretaris bendahara koordinator yang bisa tujuannya itu tugasnya yang pertama merumuskan nilai-nilai karakter. Tadi sudah ada 6 karakter Pancasila, profil Pancasila, kemudian ada indikator-indikatornya. Nah, merumuskan nilai karakter ini dan sub karakter ini ke dalam pembelajaran, baik di kelas, program kelas, maupun itu berhubungan dengan mata pelajaran, maupun program untuk sekolahnya, kegiatan-kegiatan secara umum di sekolah untuk membangun profil Pancasila ini. Kemudian yang kedua, tugas dari tim itu adalah menerapkan dalam lingkungan sekolah, kemudian melakukan pemantauan dan mengevaluasi, ini penting. Apa yang sudah dilaksanakan itu perlu diperbaiki kah, perlu dipertahankan, atau kalau misalkan tidak berhasil, ya berarti harus diganti. Dan terakhir, dari hasil evaluasi akan menyusun program baik sekolah. Nah, ini untuk literasi. Pun sedikit saja menambahkan yang kedua. Waktunya masih ada, Pak Samsuah? Sebenarnya udah lewat, Pak, 3 menitan. Sudah lewatnya. Baik, yang tadi molor kan nggak apa-apa, mungkin 10 menitan masih bisa. Ini singkat saja yang lingkungan belajar, karena ini berhubungan dengan survei terhadap guru dan kepala sekolah. Baik, tujuannya adalah untuk menggali informasi, dari galian informasi ini memotret, akhirnya muncul cerminan kondisi sekolah sesungguhnya yang real. Jadi usahakan ini adalah kondisi realnya seperti apa. Jadi kalau di foto itu foto yang realitanya seperti apa, tidak dimanipulatif, supaya bisa dijadikan patokan untuk membangun program-program yang ada di sekolah. Kemudian tingkat partisipasinya tinggi, dia akan mau memberikan cerminan yang lebih bagus. Jadi ketika data yang dimunculkan atau didapat itu tercover semuanya, program yang akan dibuat oleh sekolah itu akan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tapi kalau misalkan itu hasil dari manipulatif, ya kita sulit nanti sekolah untuk bisa membuat program yang tepat sasaran. Alat refleksi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas aspek input, proses belajar dan mengajar di kelas maupun di tingkatan sekolah.
kemudian menggali informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang dikembangkan. Ini sudah tadi. Nah, tujuannya jadi setelah nanti ada data hasil survei lingkungan belajar ini, jadi akan kepala sekolah dengan rapat dengan Dewan Guru maupun komite dapat merumuskan dan menguji dugaan apa yang bisa menjadi latar belakang hasil itu dicapai. Kemudian apa tindakan atau usaha yang perlu dilakukan oleh sekolah untuk bisa memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan lebih lanjut. Jadi yang survei lingkungan ini untuk melihat kinerja satuan pendidikannya. Kalau yang berhubungan dengan siswa, literasi, numerasi, sama survei karakter ini untuk kinerja siswa. Ini juga perlu nanti diberikan tindakan, kemudian yang satuan pendidikan juga diberikan tindakan. Jadi waktunya untuk guru dan kepala sekolah nanti 1 pekan, 1 minggu. Jadi ada waktu untuk lebih objektif memberikan penilaian atau hasil survei. Dan nanti ke depan ini, nanti kan ada AKM nasional. Kemudian Kemendikbud itu akan memunculkan program AKM kelas. Jadi guru-guru bisa memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud untuk menilai kelas masing-masing. Jadi ada AKM nasional, kemudian AKM kelas. Nah, AKM kelas ini bisa dimanfaatkan guru untuk mendiagnostik, melihat hasil formatif dalam prosesnya, proses pembelajaran. Ini kayaknya untuk tahun depan kayaknya akan muncul AKM kelas ini. Jadi akan dibantu guru-guru dibuatkan soal-soal untuk baik untuk asesmennya ataupun untuk di masing-masing kelas. Tadi sudah dijelaskan untuk survei lingkungan belajar, iklim keamanan sekolah, ini yang akan dimunculkan, iklim kebinekaan, kemudian indeks sosial ekonomi, ini berhubungan dengan siswanya, orang tua, kondisi keluarganya, kemudian fasilitas belajar. Yang keempat, kualitas pembelajaran, bagaimana manajemen kelas, daya dukung efektifnya, kemudian aktivitas kognitif di pembelajaran, dan yang kelima adalah pengembangan gurunya. Nah, ini mungkin di siswa tidak ada, nih adanya di guru sama kepala sekolah nanti surveinya. Refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Nah, untuk lingkungannya belajar sekolah, apakah sudah memanfaatkan yang indoor, yang di dalam lingkungan sekolah sendiri, maupun yang outdoor-nya. Baik, untuk waktunya, tadi sudah jelaskan untuk jenjang SMP ini waktunya untuk siswa mengerjakan 30 menit, bentuknya angket. Sementara untuk guru itu 1 pekan, guru dan kepala sekolah itu 1 pekan. Waktunya lebih fleksibel karena pertanyaannya itu memerlukan jawaban yang objektif nantinya. Nah, pertanyaan kuesionernya itu tertutup dan terbuka. Jadi tertutup itu sudah ada pilihan. Kalau yang terbuka nanti bentuknya bisa deskripsi, bisa esai. Apa program yang sudah dilaksanakan oleh guru, deskripsinya seperti apa, atau esainya seperti apa, kemudian hasilnya bagaimana. Itu mungkin dalam bentuk surveinya. Kemudian ada metode prediktifnya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa akan dikembangkan ke depan, sampai survei operasionalnya. Operasional yang sudah dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah. Ini untuk guru, nanti survei soalnya ada 40. Kalau kepala sekolah 30. Jadi banyakkan guru nanti soal surveinya. Dan jawabannya tadi kemungkinan yang banyak itu ya lebih cenderung ke deskriptif dan esai. Kalau yang untuk siswa hanya 30. Nah, itu saja untuk ini Pak Samsual. Mudah-mudahan Bapak Ibu kepala sekolah dan operator maupun proktor sebenarnya sudah paham lah, sudah mengerti. Mungkin yang ini.
Filenya ulun kirimkan di sini. Ya, terima kasih Pak Candi. Itu filenya nanti di dalam Drive atau gimana Pak? Ini ulun kirimkan di sini. Oh, di Zoom grup chatnya Pak? Di chat ya. Oke, siap-siap. Oke, Bapak Ibu, ulun perlu konfirmasi dulu nih ke Pak Fikri. Pak Fikri. Ya, hadir Pak. Oh ya. Ini gimana Pak? Memungkinkan nggak kalau misalkan kita buka sesi tanya jawab atau kita langsung saja ke materi? Bisa aja dulu untuk tanya jawab ke Pak Candi yang disampaikan tadi. Oke, boleh ya? Udah lewat ini jamnya, Pak Fikri. Tapi udah lewat sih. Ya, makanya. Kira-kira gimana efektifnya materi Pian? Kalau nggak apa-apa. Soalnya kan ini kan memang kalau pertanyaan sih yang dari chat aja udah 3 nih. Open mic, kalau misalkan open mic. Karena lumayan menarik sekali sih materinya sebenarnya. Jadi kayaknya menarik Pak Candi. Ya, Pak Candi perlu tampil solo ini nanti kayak. 5 menit berikan kesempatan tanya jawab. Berikan dulu Pak. 5 menit katanya. Oke, gimana Pak ya? Oke, kita fasilitasi karena ada juga yang tanya lewat chat. Ini terbatasnya kita ambil supaya adil satu di chat, saya ambil satunya yang open mic, gitu aja Pak ya. Oh, boleh bisa. Oke, yang chat dulu Pak. Ya. Yang chat dulu. Yang chat dulu baru nanti yang Oke, langsung. Untuk yang chat satu saya pilih ya, yang satunya mohon maklum Bapak Ibu karena ini yang Pak Maidi ini raise hand ini. Secara tempatannya kepada Pak Maidi ya. Oke, yang chat dulu saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Haris selaku pengawas pembina, koordinator pengawas. Pak, saran Pak, saran. Ya. Kalau bisa kan yang chat kan ada 3, jadi bacakan aja ketiganya. Jadi yang terserah Pak Candi nanti mengambil yang mana untuk dijawab. Oke, boleh. Thank you Pak, terima kasih sarannya. Oke, saya bacakan ya Pak Candi ya. Ini nggak banyak. Banyak juga satu orang satu aja namanya, satu orang nggak beranak pertanyaannya. Oke, dari Pak Haris itu pertama dulu, apa dampak AKM bagi pembelajaran di sekolah atau PBM? Nah, sebenarnya ini sudah dipaparkan sih, tapi ya terserah Pak Candi kalau mau menajamkan lagi. Terus ada Ibu Lisa Heni Marlina menanyakan, oh Ibu ya setiap sesuatu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk AKM sendiri, apa yang menjadi kekurangannya dalam mengevaluasi sistem pendidikan Indonesia? Ya, jadi sudah ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir tadi dikirimkan oleh Pak Syarkawi. Akuratkah penilaian AKM untuk dijadikan standar kalau hanya 5 siswa saja yang ikut serta pada setiap sekolah? Nah, ini silakan Pak Candi pilih menjawab pertanyaannya 2 atau 3. Baik, ulun singkat-singkat aja karena kalau menjelaskan ya panjang kan untuk dijelaskan. Siap, silakan. Dampak AKM untuk pembelajaran yang jelas ke depan ini pembelajaran makanya di program guru penggerak itu lebih fokus pada bagaimana pendidikan merdeka. Belajar merdeka itu seperti apa? Belajar merdeka di sini jadi yang program guru penggerak itu lebih ingin memfokuskan pada pengembangan karakter, kemudian pengembangan potensi siswanya. Siswa dikembangkan sesuai dengan potensinya seperti apa. Jadi ingin mengembalikan ruh Ki Hajar Dewantara itu yang 3 komponen itu, ing Madya Mangunkarso, ing Ngarso Sentolodo dan Tuturi Handayani itu ingin ditanamkan, ingin dikembangkan secara aplikasinya seperti apa gitu di sekolah. Jadi kebanyakan kan kemarin-kemarin kita lebih cenderung pada Amerika oriented, ada yang Eropa oriented pembelajaran. Ini ingin mengembangkan lagi, ingin memunculkan lagi praktek pembelajaran yang merdeka sesuai dengan potensi siswanya. Jadi dampaknya nanti bagaimana guru bisa menyampaikan pembelajaran sesuai dengan potensi siswa ke depannya.
Dan ini ya perlu memang dirancang oleh guru dan sekolah dalam membangun ini. Kemudian untuk AKM kekurangan sistem pendidikan, untuk apakah bisa memotret kekurangan sistem pendidikan ya? Ya secara umum itu akan dapat memotret kalau input data itu memang objektif gitu. Jadi sesuai minimal data yang muncul atau yang nanti diterima oleh sekolah menjadi dasar apa yang akan dirancang dalam program baik pembelajarannya, program untuk karakter ataupun sistem yang dibangun di sekolah. Jadi, dari data hasil AKM itulah jadi minimal ada data itu untuk memulai apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan. Kalau tidak ada survei, kita kan akhirnya comot sana comot sini saja program yang dibangun gitu. Kalau ada data kan berarti oh ini masih kekurangan. Yang kekurangan ini bagaimana cara ditingkatkan. Oh ini sudah bagus, berarti bagaimana mempertahankannya. Oh ini masih susah sekali gitu. Nah, masih rendah sekali. Nah, rendah sekali ini bagaimana secara periodiknya bagaimana perubahannya. Jangan sampai nanti ingin langsung ke tahapan yang paling tinggi. Karena dulu lah program yang dibangun itu bertahap sesuai dengan target tingkatan itu. Jadi kemudian yang ketiga tadi apa Pak? Standarnya. Apakah ini bisa menjadi standar maksudnya gitu? Akuratkah penilaian AKM untuk dijadikan standar kalau hanya 5 siswa saja yang ikut serta? Ya. Sebenarnya untuk siswa itu kan masing-masing sekolah itu kalau SMP 45 orang. Jadi ingin memotret siswa itu 45 orang, kemudian guru seluruhnya, kemudian dan plus kepala sekolah. Ini kemungkinan sudah bisa secara ilmu statistik data 45 siswa itu sudah memenuhi karena minimal 40 data itu bisa mewakili sebuah survei. Jadi kalau misalkan data siswa 45 itu sudah memenuhi. Kalau siswa di sekolah sedikit misalkan ya seadanya siswa itu karena jumlah populasinya juga sedikit. Jadi sudah bisa mewakili. Kan kalau untuk survei statistik itu minimal 40 responden itu sudah mewakili sebuah komunitas. Jadi kalau 45 siswa itu sudah bisa mewakili. Jadi apakah akurat? Ya itulah nanti hasilnya gitu. Akuratnya seperti apa? Minimal itu sudah menjadi gambaran. Jadi dari populasi sekolah itu data yang dihasilkan itu sudah bisa. Walaupun setiap standar deviasinya akan macam-macam nanti standar deviasi yang dihasilkan, tapi itu sudah jadi patokan untuk sekolah apa yang akan dimulai seperti itu dari data itu. Nah ini mungkin jawaban singkat Ulun dari ketiga pertanyaan. Oke, baik. Ini filenya Ulun hendak kirim tapi kada bisa masuk kayak apa lah Ulun kirimnya. Di share ke grup itu aja Pak, operator Proktor yang ada Pak Fikri. Ya ke Proktor Ulun kirim, kemudian Ulun kirim ke Pak Fikri lah untuk kirimkan ke KKS lah mungkin seperti itu. Iya. Oke, mohon izin Pak Fikri, satu pertanyaan lagi ya, karena sudah janji ini. Kasihan Pak Fikri ini. Iya. Ya Pak Mahidi, silahkan Pak, kalau bertanya ya. Dibuka mikrofonnya Pak. Ya, Pak Ahmad Mahidi, dibuka mikrofonnya Pak. Iya, sip, Pak. Terima kasih Pak Candi Alison atas paparannya. Untuk masalah teknis atau implementasi di lapangan nanti kami mencoba untuk membaca kembali dan menggali kembali dengan berbagai sumber bacaan atau sumber lainnya. Namun saya di sini ada ketertarikan tentang masalah yang lebih substansif lagi terkait dengan
keinginan atau kebijakan pemerintah dalam memetakan mutu pendidikan melalui program, salah satunya adalah AKM ini. Kita ketahui bersama bahwasanya pandangan keberhasilan di dunia pendidikan di Indonesia ini lebih ke aspek psikologis, di mana aspek kognitif itu menjadi acuan atau menjadi menjadi rujukan apakah kualitas pendidikan itu meningkat atau tidak, atau menurun, atau sebaliknya menurun. Nah, menurut Bapak ada dua hal yang saya pertanyakan di sini, Pak Candi. Mengapa hal ini masih saja kalau kita mencoba untuk jujur gitu dengan keadaan orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah sendiri itu masih menganggap atau masih berasumsi bahwasanya kognitif itulah yang menjadi acuan. Bahkan ini dijadikan beberapa ujian-ujian untuk masuk perguruan tinggi, walaupun tidak semuanya kan seperti itu, tetapi tetap menjadi acuan. Mengapa hal ini masih terjadi? Tidak menggunakan pandangan aspek psikologis, tetapi aspek filosofisnya, bukan psikologisnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita selaku pendidik untuk memberikan pemahaman atau pengertian kepada anak, kepada orang tua dan masyarakat pada umumnya, bahwasanya keberhasilan itu tidak hanya diukur dari sisi kognitif. Nah, itu Pak Candi, dua hal yang perlu saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Langsung saja. Ya, silakan langsung Pak Candi ditanggapi. Baik, ini asumsi ulun lah untuk menjawab, jadi bukan berdasarkan standar ini. Cuman kalau ulun menjawab, memang realitanya masyarakat itu masih belum bisa menerima memotret hasil pembelajaran kita di sekolah itu bukan selain kognitif kan, seperti itu. Masih berpatokan pada nilai seperti itu. Nah, makanya ke depan ini yang ulun pahami, pemerintah itu kalau dari sisi kognitif itu cenderung ke Finlandia. Jadi pembelajaran Finlandia itu kan lebih pada proses, bukan pada kontekstual. Jadi pembelajarannya lebih nanti bagaimana penerapan aplikasi-aplikasi itu yang sudah diterapkan di Finlandia. Sementara untuk karakter itu lebih mengacu ke Jepang. Jepang itu berhasil dalam membangun pendidikan dari sisi budaya karakternya. Nah, ini sepertinya akan dimixkan yang ke depan salah satu program guru penggerak itu adalah mencoba menerjemahkan dari sisi kognitif akan lebih ke proses, bukan hanya mengambil nilai dari nilai kognitif saja, tapi prosesnya. Sementara untuk membangun karakter dan lingkungan belajar itu mau melihat atau mengacu ke yang dibangun oleh Jepang dan mungkin beberapa negara di Asia. Nah, ini terjadi karena ya kita sudah bertahun-tahun, Pak, dari awal kemerdekaan sampai sekarang ini memang mengkondisikan kognitif sebagai acuan seperti itu. Segala sesuatu mau masuk tingkatan yang lebih tinggi hanya dilihat dari nilai. Walaupun sekarang kan sudah ada yang prestasi-prestasi olahraga segala macam itu masuk. Kemudian mau ke perguruan tinggi sama juga nilai juga. Bekerja pun hasil tes kan, bukan ini. Tapi sekarang kalau kita lihat di swasta bukan melihat dari hasil nilai, tapi bagaimana karakter orang sekarang itu dilihat. Penggunaan sosial media. Jadi kalau sekarang ini di swasta yang dilihat itu karakter pekerjanya, ya mau yang mendaftar, kemudian penggunaan sosial media, keahlian yang dia miliki, baru yang terakhir masalah nilai pendidikan. Nilai yang secara kognitif. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan yang besar justru itu bagaimana karakternya dulu yang dilihat. Makanya track record di sosial media mereka lihat
penggunaan sosial media, kemudian bahasa yang digunakan oleh orang ini. Walaupun sekarang misalkan nilai hasil perguruan tingginya IPK-nya tinggi, ketika track record di media sosial, kemudian hasil ada track record karakternya kada bagus, itu tidak langsung akan ditolak oleh mereka. Nah ini sudah merubah realita di masyarakat, sudah merubah itu, realitanya sudah merubah itu. Ke depan masyarakat pun akan mengikuti juga, karena kondisinya sudah berpuluh tahun kita di kondisikan ini, memang tidak akan bisa langsung merubah, membalikan tangan. Secara dunia usaha itu akan merubah pelan-pelan, dan masyarakat nanti akan secara otomatis mengikuti itu, bahwa karakter, kompetensi, kemampuan, keahlian itu bukan lebih utama, istilahnya itu akan lebih muncul untuk jadi pertimbangan mereka untuk bisa bekerja, untuk lebih berusaha, untuk bisa berkiprah di tengah masyarakat. Ini mungkin jawaban ulun secara singkat saja. Mungkin selanjutnya bisa lebih ini nanti di WA atau ini. Kasihan Pak Fikri ini dari tadi tunggu. Waktunya sedikit lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab lah Pak, Bapak Ibu ya, bisa menjawab dari segala pertanyaan yang ada. Oke, terima kasih Pak Candi tadi atas semua paparannya. Mungkin sekali lagi mengulang, ini kayaknya perlu solo nih Pak Candi untuk memaparkan materinya banyak sekali tadi. Yang ulun tangkap saja kan mulai dari perbedaan AKM dengan UN, itu sebenarnya banyak sekali itu kalau mau dieksplor. Tapi kan cuma sekilas-sekilas saja. Integrasi yang pembelajaran Sustainable Development Goals itu menarik sekali, itu bisa jadi nanti arahnya akan ke kurikulum baru ya, bisa jadi itu nanti akan diarahkan ke kurikulum baru yang akan diimplementasikan ke percontohan di sekolah guru penggerak. Banyak sekali tadi ilmunya yang dibagikan, informasinya, survei karakter, tujuannya memantau pencapaian profil pelajar Pancasila, AKM sebagai pengukuran kinerja sekolah, bahkan ini baru tahu dapat informasi bahwa kalau nantinya bakal ada AKM kelas itu. Ya, kemungkinan itu bisa jadi nanti juga akan dijadikan sebagai percontohan bagi sekolah penggerak mungkin ya. Kita tunggu sajalah nanti bagaimana ke depannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita kasih aplaus yuk untuk Pak Candi, bisa lewat tepuk tangannya di reaction. Ya. Super sekali penjelasannya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Candi.